Halo teman-teman, selamat datang di video teman belajar. Di video kali ini kita akan membahas tentang kebijakan 2 program pengupahan sukarela berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, yaitu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang kebijakan 1 program pengupahan sukarela dan juga telah membahas gambaran umum serta latar belakang dari program ini. Kalau teman-teman yang ketinggalan mungkin bisa dicek-cek dulu videonya atau nanti mungkin saya taruh di kolom deskripsi ya. Sebelum kita lanjut, mungkin mau disclaimer dulu bahwa video kali ini itu bukanlah statement resmi dari Direktorat Jenderal Pajak ataupun Kementerian Keuangan, melainkan dari hasil pembelajaran dari tim teman belajar sendiri ya. Buat teman-teman juga, jangan lupa selalu di-like, jangan lupa di-subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video dari konten teman belajar. Supaya teman-teman juga mendukung terus konten-konten bermanfaat seperti ini. Kita masuk ke materi bahwa sebelumnya, sedikit di-review, program pengungkapan sukarela berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan itu terdiri dari 2 kebijakan. Kebijakan pertama, yaitu apabila masih ada peserta teks amnesti atau peserta pengampunan pajak di tahun 2016-2017 belum mendeklarasikan seluruh asetnya pada saat pengampunan pajak. Nah, ketika belum mendeklarasikan seluruh asetnya pada saat pengampunan pajak, maka ketika Direktorat Jenderal Pajak berhasil menemukan harta tersebut, Direktorat Jenderal Pajak akan menganggap harta tersebut sebagai penghasilan dan dikenai PPh final sebesar 25% untuk badan, 30% untuk orang pribadi, serta 12,5% untuk wajib pajak tertentu, plus tambahan sanksi sebesar 200%. Cukup besar ya, ini untuk kebijakan 1. Lengkapnya kebijakan 1 telah kita bahas di video sebelumnya. Hari ini kita akan fokus kepada kebijakan 2. Apa itu kebijakan 2 dari program pengungkapan sukarela berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan? Yaitu apabila kondisinya masih terdapat wajib pajak orang pribadi yang belum mengungkapkan seluruh penghasilan dalam SPT tahunan 2016 sampai dengan 2020. Nah, ketika kondisi ini terjadi, sebelum adanya peraturan di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka wajib pajak orang pribadi yang belum melaporkan penghasilan atau aset tersebut di tahun 2016 sampai dengan 2020, maka akan dikenai ketentuan PPh sesuai tarif yang berlaku, plus tambahan sanksi administratif. Nah, ketika Undang-Undang Harmonisasi ini berlaku, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini berlaku, bagaimana ketentuannya? Hari ini kita bahas detailnya berdasarkan kondisi kebijakan 2 program pengungkapan sukarela. Pokok pengaturan dari kebijakan 2 di program pengungkapan sukarela ini, teman-teman, itu ada di pasal 8 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Materi utamanya dari pasal 8 sampai dengan pasal 12 adalah berbicara soal pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2020. Jadi, pesertanya dibatasi hanya untuk orang pribadi dan basis pengungkapannya adalah harta perolehan di tahun 2016 sampai dengan 2020 yang masih dimiliki per 31 Desember 2020 dan belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020. Jadi ini sifatnya akumulatif ya teman-teman, tiga-tiganya. Yang pertama hartanya memang diperoleh di tahun 2016 sampai dengan 2020. Yang kedua masih dimiliki sampai dengan 31 Desember 2020. Dan yang ketiga adalah belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020. Seperti itu. Tarifnya 18% itu untuk deklarasi luar negeri, 14% nanti untuk harta yang dideklarasikan di dalam negeri atau harta di luar negeri yang direpatriasi ke Indonesia, dan 12% untuk harta luar negeri yang direpatriasi atau aset dalam negeri yang dideklarasikan yang pada akhirnya diinvestasikan dalam surat berharga negara, hilirisasi sumber daya alam atau renewable energy. Seperti itu. Dasar pengenaan pajak dari kebijakan 2 program pengungkapan sukarela ini berbeda ya teman-teman ya dengan kebijakan 1. Dasar pengenaan pajak untuk kebijakan 2 yaitu harta bersih, yaitu nilai harta dikurangi pokok utang yang belum dibayar yang berkaitan langsung dengan perolehan harta. Kelihatan kan berbeda dengan kebijakan 1, karena kebijakan 1 itu berbicara soal hutang maksimum yang boleh diakui, yaitu sebesar
75% atau 50%, tergantung yang mengakui utang tersebut apakah orang pribadi atau badan. Tapi kalau untuk khusus kebijakan 2, ini tidak ada nilai maksimum utang. Yang penting ketika kita mau menghitung harta bersih adalah nilai nilai hartanya tersebut dikurangi pokok utang. Pokok utang ya, bukan termasuk bunganya, tapi pokok utang yang belum dibayar, yang berkaitan langsung dengan perolehan harta tersebut. Gitu teman-teman. Lalu syarat dan ketentuan untuk bisa mengikuti kebijakan 2 ini seperti apa? Nah, syarat umumnya yang pertama jelas harus memiliki NPWP terlebih dahulu, gitu ya. Lalu yang kedua adalah membayar program pengungkapan sukarela pajak penghasilan finalnya dibayarkan ketika mau melaporkan surat pemberitahuan perolehan harta SPPH-nya gitu. Lalu yang ketiga menyampaikan SPT tahunan PPHOP 2020. Gimana kalau belum lapor nih SPT tahunan PPHOP-nya, sedangkan kita mau ikut kebijakan 2, nanti kita bahas di belakang. Dan yang terakhir, syarat umumnya adalah kita ketika kita mau mengikuti program kebijakan 2 ini, program pengelolaan sukarela kebijakan 2 ini, kita sebagai wajib pajak harus mencabut seluruh permohonan restitusi atau upaya hukum tahun pajak 2016 sampai dengan 2020. Jadi semua upaya hukum kita harus kita cabut, tidak boleh ada yang masih disampaikan di Direktorat Jenderal Pajak. Syarat-syarat spesifiknya kita tidak sedang diperiksa ya teman-teman ya. Untuk pengertian diperiksa yaitu ketika SP2 telah sampai ke kita sebagai wajib pajak, yaitu untuk tahun pajak 2016 sampai dengan 2020. Kita juga tidak sedang dilakukan penyidikan dalam proses pengadilan atau sedang tidak menjalani tindak pidana di bidang perpajakan. Jadi itu nggak boleh sama sekali. Jadi syarat-syarat ini harus dipenuhi baru kita boleh mengikuti program pemungkaman sukarela untuk kebijakan 2 ini. Bagaimana kalau misalnya kita sudah terlanjur mengikuti kebijakan 2, terus kita baru tahu bahwa kita sedang diperiksa dan semacamnya. Itu bagaimana? Nah, nanti ada ketentuan bagaimana pembetulan dari SK-nya atau nanti ada keterangan yang akan diminta oleh Direktorat Jenderal Pajak pada kita untuk menjelaskan terkait aset-aset tersebut gitu, teman-teman. Nah, tadi kita bahas syarat yang ada di syarat umum. Ketika SPT tahunan 2020 itu harus sudah disampaikan. Nah, kalau misalnya belum dilaporkan seperti apa? Nah, ketika wajib pajak orang yang pribadi ini belum melaporkan SPT PPH 2020, maka kita tetap dipaksa harus melaporkan SPT 2020 dengan mencantumkan harta pada SPT sebelum 2020 yang telah dilaporkan sebelum Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berlaku, plus harta dari penghasilan 2020-nya ya teman-teman. Jadi gini, ketika teman-teman di sini sudah melaporkan SPT, misal sudah melaporkan SPT tahun 2018 misalnya seperti itu. Lalu SPT 2019 dan 2020-nya belum dilaporkan. Dan teman-teman berniat untuk mengikuti program pemungkaman sukarela kebijakan 2 ini. Bagaimana perlakuannya? Nah, teman-teman silakan laporkan SPT tahun 2020-nya, lalu cantumkan dalam SPT tahun 2020 di kolom harta, harta-harta yang telah teman-teman laporkan tuh dalam SPT terakhir yang dilaporkan, yaitu SPT 2018. Karena 2019 kita belum lapor tuh. Harta-harta yang di 2018 silakan kalau masih dimiliki dilaporkan di SPT 2020-nya, plus kita boleh memasukkan harta dari penghasilan kita di tahun 2020. Nah, nanti harta-harta yang nggak ada di situ, artinya harta selisihnya, harta yang kita peroleh di tahun 2019 atau yang berasal di luar dari penghasilan 2020, maka itulah harta-harta yang akan kita ungkapkan dalam program pengungkapan sukarela. Kalau misalnya kita mau melakukan pembetulan atas SPT-SPT-nya bagaimana? Boleh atau tidak? Ternyata teman-teman, ketika kita mau melakukan pembetulan atas SPT tahunan orang pribadi kita, yaitu SPT 2016 sampai dengan 2020, yang telah kita sampaikan setelah 29 Oktober 2021, maka itu tidak dianggap disampaikan gitu teman-teman. Jadi, nah kalau SPT pembetulan yang lain, nah ketika SPT pembetulan yang lainnya ketika disampaikan sebelum undang-undang ini berlaku, itu boleh, itu masih dianggap oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tapi ketika kita menyampaikannya setelah undang-undang ini diundangkan, justru dianggap tidak disampaikan. Maka dari itu kita hanya bisa melaporkan SPT 2020-nya saja, itu pun bukan SPT pembetulan, yaitu ketika kita memang belum melaporkan SPT 2020-nya saja, teman-teman. Seperti itu kondisinya. Emang manfaat dari kebijakan 2 program pemungkaman sukarela ini apa sih? Nah,
Manfaatnya, yang pertama adalah kita tidak akan diterbitkan ketetapan untuk kewajiban 2016 sampai dengan 2020, kecuali ditemukan harta yang belum atau kurang diungkap. Jadi memang pemeriksaan harusnya tidak ada lagi ya untuk tahun 2016 sampai dengan 2020 yang dicek atau yang diteliti nanti oleh teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak adalah harta-harta yang belum atau kurang diungkap. Gitu. Nah, ketetapan ini itu termasuk juga STP seharusnya. Kenapa? Karena berdasarkan Undang-Undang KUP, STP atau surat tagihan pajak adalah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak. Nah, seharusnya kalau kita merefer kepada Undang-Undang KUP, ketetapan untuk kewajiban 2016-2020 ini adalah termasuk SKP dan STP, teman-teman. Nah, manfaat kedua adalah perlindungan data, yaitu data atau informasi yang bersumber dari SPPH kita nantinya dan lampiran-lampirannya yang kita sampaikan ke Kementerian Keuangan atau Direktorat Jenderal Pajak atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan PPS ini, program pengupahan sukarela ini, tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan pidana terhadap kita, teman-teman. Jadi ini termasuk salah satu manfaat yang besar gitu, ketika kita mendapatkan manfaat perlindungan data dari Kementerian Keuangan, teman-teman. Lalu menghitung untuk pembayaran pajaknya atas kebijakan 2 program pengupahan sukarela ini bagaimana? Nah, cara menghitungnya, teman-teman, adalah tarif dikalikan nilai bersih. Tarifnya itu 12% untuk SPPH, untuk aset luar negeri ya, teman-teman ya. Aset luar negeri yang teman-teman bawa ke Indonesia lalu diinvestasikan, termasuk juga aset dalam negeri yang dideklarasikan lalu diinvestasikan. 14% itu ketika kita mendeklarasikan aset di dalam negeri atau aset luar negeri kita bawa pulang ke Indonesia, tapi kita tidak investasikan ke dalam investasi-investasi surat berharga negara, hilirisasi sumber daya alam atau renewable energy. Dan yang terakhir kita akan mendapatkan tarif paling tinggi yaitu 18% ketika kita mendeklarasikan aset kita yang ada di luar negeri saja. Tidak kita bawa pulang ke Indonesia, tidak kita investasikan ke dalam investasi-investasi yang tadi disarankan. Nah, harta bersih yang dimaksud ini adalah harta dikurangi utang yang berkaitan secara langsung dengan perolehan harta tambahan yang belum dibayar per 31 Desember 2020 ya, teman-teman ya. Jadi tidak ada batasan utangnya berapa, tidak ada batasan utangnya berapa, yang penting memang utangnya berkaitan dengan perolehan harta tambahan tersebut yang dimaksud gitu ya. Nah, pedoman nilai hartanya seperti apa? Karena kalau kita merefer kepada pedoman nilai harta di kebijakan 1 sebelumnya, itu kan berbeda-beda ya tergantung jenis hartanya. Nah, untuk pedoman nilai harta kebijakan 2, ini belum saya ganti, sorry, harusnya atasnya kebijakan 2 ya teman-teman ya. Pedoman nilai harta kebijakan 2, berdasarkan pasal 9 ayat 5 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, hanya dipisah berdasarkan 2 jenis harta. Yang pertama adalah harta kas dan setara kas, nanti dinilai berdasarkan nilai nominalnya. Lalu yang kedua adalah harta selain kas dan selain setara kas, dinilai berdasarkan harga perolehannya. Gimana kalau kita sebagai wajib pajak tidak mengetahui harga perolehan atau harga nominal dari harta-harta tersebut? Maka kita bisa menggunakan nilai wajar per 31 Desember 2020 dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan penilaian kita sendiri loh, teman-teman. Berdasarkan penilaian wajib pajak. Kelihatan ya bedanya ya. Kalau kebijakan 1 itu harus ada penilaian dari kantor jasa penilai publik. Kalau untuk kebijakan 2 ini teman-teman bisa menilai berdasarkan penilaian wajib pajak sendiri. Seperti itu. Konsekuensinya apa? Apabila kita sudah berniat, sudah mengikuti program pengungkapan sukarela kebijakan 2 ini, namun ternyata masih ada harta yang kurang atau belum kita ungkapkan secara penuh pada program pengungkapan sukarela kebijakan 2 ini. Nah, konsekuensinya seperti ini, teman-teman. Ketika kita sebagai peserta program pengungkapan sukarela kebijakan 2, sampai dengan 30 Juni nanti, 30 Juni 2022 ketika PPS berakhir, kita ketahuan nih sama Direktorat Jenderal Pajak, masih ada ternyata hartanya dari tahun 2016 sampai dengan 2020 yang kita peroleh, tapi belum atau kurang diungkapkan, maka ketika DJP berhasil menemukan harta tersebut akan dikalikan sanksi sebesar 30% tarif final, itu dianggap kita mendapatkan penghasilan pada tahun 2022, dikalikan tarif final sebesar 30%,
plus sanksi yang ada di Undang-Undang KUP, yaitu sanksi bunga per bulan ditambah aflifaktor 15%. Ini sesuai dengan Undang-Undang KUP, teman-teman. Dan nanti dihitung per bulan tuh, jumlah bulan dalam pengenaan sanksi administratif itu akan dihitung sejak berakhirnya tahun pajak 2022, yakni tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan saat diterbitkannya SKPKB. Jadi, akan ada kemungkinan bahwa Direktorat Jenderal Pajak akan banyak melakukan penelitian dan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap aset-aset yang telah kita sampaikan nih di kebijakan 1 maupun kebijakan 2. Nanti sanksi-sanksi ini akan mungkin muncul di tahun depan, teman-teman, di tahun 2023 ketika berhasil diperiksa. Nanti akan dilihat sanksi-sanksi tersebut dengan aflifaktor, sanksi bunga per bulan. Kemungkinan yang digunakan adalah sanksi sesuai dengan KMK di Januari 2023, teman-teman. Seperti itu. Mungkin itu gambaran spesifik dari kebijakan 2 program pengungkapan sukarela. Apabila teman-teman masih ada pertanyaan atau hal-hal yang mengganjal yang mungkin kurang jelas dari penjelasan video ini, silakan sampaikan di kolom komentar. Nanti kita akan coba bahas bersama-sama kira-kira apa sih atau kita akan mencoba menjawab dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman tersebut gitu ya. Dan di video-video selanjutnya kita akan juga membahas lebih detail peraturan perpajakan yang lain selain program pengungkapan sukarela ini. Terima kasih teman-teman kalau masih menonton sampai dengan saat ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe video kali ini. Semoga konten-konten dari teman belajar selalu memberikan manfaat pada teman-teman dan teman-teman juga semakin semangat untuk belajar bersama, bertumbuh bersama teman belajar. Terima kasih. Bye.